Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Ahmad dari kelas A Keperawatan dengan NIM channel 1422045. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trombositopenia. Jadi, trombositopenia adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah platelet darah di bawah batas minimal angka normal platelet berkisar antara 150 hingga 450 per mikroliter. Nah, platelet atau disebut juga trombosit memiliki fungsi penting untuk membantu proses pembekuan darah agar tidak terjadi perdarahan berlebihan. Nah, penyebab trombositopenia yaitu kekurangan jumlah platelet trombosit dalam darah dapat terjadi karena penurunan produksi platelet pada sumsum tulang atau proses hancurnya platelet yang lebih cepat dibandingkan dengan proses produksinya. Dalam kebanyakan kasus, trombositopenia paling akut sering disebabkan oleh demam berdarah dengue dan infeksi virus seperti hepatitis dan HIV. Nah, faktor risiko trombositopenia. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami trombositopenia, antara lain penyakit kanker darah, limfoma, atau purpura trombositopenik dan trombotik. Yang kedua ada kelainan darah, contohnya anemia aplastik, konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketiga ada menjalani prosedur perawatan kemoterapi atau radioterapi. Yang keempat, mengalami infeksi virus seperti HIV, cecer air, dan hepatitis C. Yang kelima ada infeksi bakteri dalam darah. Yang keenam, konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya heparin, kina, atau obat antikonvulsan. Yang ketujuh, kondisi autoimun, contohnya lupus. Nah, gejala trombositopenia, seseorang yang mengidap trombositopenia dalam tahap yang ringan umumnya tidak menunjukkan gejala apapun. Jika ada gejala, biasanya yang kerap muncul adalah perdarahan. Kondisi perdarahan dapat terjadi di luar maupun di dalam tubuh. Untuk terkadang sulit dihentikan, contohnya mimisan atau gusi berdarah. Gejala-gejala lain juga dapat dialami antara lain tubuh kelelahan, terdapat darah pada urin atau tinja, menstruasi dengan volume darah yang berlebihan pada wanita, memar-memar pada tubuh, munculnya bintik-bintik berwarna merah, keunguan pada kulit terutama bagian kaki, pembekakan pada limpa, dan juga sakit kuning. Pengobatan trombositopenia. Tidak semua pengidap trombositopenia membutuhkan penanganan khusus, sebab trombositopenia yang ringan cenderung tidak menimbulkan gejala dan bisa sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatan yang bisa dilakukan antaranya yaitu obat steroid yang membuat sistem kekebalan tubuh berhenti menyerang dan menghancurkan platelet. Dan juga ada juga transfusi darah, penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan jumlah platelet pengidap, dan operasi pengangkatan organ limpa. Nah, pencegahan trombositopenia. Langkah sederhana untuk menghindari komplikasi dapat dilakukan di luar langkah penanganan medis seperti menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah, menghindari berbagai aktivitas yang bisa memicu luka atau cedera, berhati-hati menggunakan obat-obatan bebas terutama yang dapat memengaruhi kinerja platelet seperti ibuprofen, dan yang terakhir membatasi atau berhenti mengonsumsi minuman keras. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.